Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Anita Oktari MSI selaku dosen mata kuliah transfusi darah. Dan terima kasih juga kepada rekan-rekan kelas D3A di Sekolah Tinggi Analis Bakti Asih Bandung. Di sini kami kelompok 8 akan memaparkan materi tentang pemeriksaan indirect Coombs test. Anggotanya terdiri dari Rodatul Jannah, Devia Jessica Amalia, dan Nur Istia. Anti-human globulin akan bereaksi dengan setiap globulin manusia. Karena itu, penting bahwa semua globulin bebas harus dibuang dari sel darah merah dengan pencucian yang bersih sebelum penambahan anti-human globulin. Sisa globulin serum dalam larutan akan bergabung dengan anti-human globulin, mengakibatkan anti-human globulin tidak mampu lagi mengaglutinasi sel yang telah disensitisasi dan menyebabkan suatu tes Coombs negatif yang salah atau false negatif. Percobaan indirect Coombs berusaha mencari adanya antibodi irreguler atau incomplete dalam serum. Terlebih dahulu dilakukan pelapisan eritrosit normal bergolongan O atau eritrosit yang golongannya sesuai dengan serum yang diperiksa. Dengan serum yang diketahui atau tersangka mengandung antibodi penghalang, langkah berikutnya ialah membuktikan adanya antibodi tersebut dengan menggunakan serum Coombs. Selanjutnya ada prinsip antigen ditambah antibodi incomplete pada serum donor atau pasien ditambah serum Coombs aglutinasi positif. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi antibodi yang coat atau melekat atau menyelimuti pada eritrosit dan terjadi secara in vitro atau di luar tubuh. Biasanya dilakukan pada fase 3 cross-match mayor-minor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Alat dan bahan antara lain tabung serologi, pipet tetes, sentrifuge, kaca objek, mikroskop, larutan salin yaitu NaCl 0,85% sampai 0,9%, serum Coombs atau anti-human globulin, contoh darah donor, contoh darah pasien. Cara kerja. Pertama, siapkan serum dari contoh darah donor atau pasien setelah pemeriksaan golongan darah dan resus. Kedua, siapkan pula suspensi eritrosit 5% dalam salin dari contoh darah donor atau pasien, atau setara dengan 1 bagian eritrosit 100% ditambah 19 bagian NaCl 0,85%, sama dengan suspensi eritrosit 5%, sama dengan 1/20. Ketiga, campurkan sama banyaknya per 2 tetes dari masing-masing suspensi eritrosit di atas dengan serum yang akan diperiksa sesuai golongannya, untuk mayor dan minor. Keempat, lakukan pencucian dengan larutan salin sebanyak 3 kali, kemudian tambahkan pada masing-masing tabung 2 tetes serum Coombs atau anti-human globulin. Terakhir, sentrifuge dengan kecepatan 1000 rpm selama 1 menit. Baca reaksi yang terjadi secara makroskopis dan mikroskopis. Catatan, adanya aglutinasi membuktikan bahwa serum yang diperiksa berisi antibodi yang melapisi eritrosit. Pertimbangan hasil interpretasi cross-match. Tes mayor positif artinya terdapat antibodi irreguler pada serum pasien. Alternatif tindakan yang dapat dilakukan adalah mencari donor lain untuk kemudian dipilih mana yang cocok sesuai hasil mayor cross-match. Bila tidak ada yang cocok, maka darah tidak boleh diberikan, sehingga dianjurkan untuk dirujuk ke unit transfusi darah cabang setempat. Tes minor positif artinya eritrosit pasien diselimuti oleh antibodi. Kemungkinan pada serum donor terdapat antibodi irreguler. Alternatif tindakan yang dapat dilakukan adalah darah boleh diberikan, tetapi dalam bentuk packed red cell atau wash red cell. Coombs test indirect atau tidak langsung dilakukan pada sampel darah ibu sebagai bagian dari tes laboratorium parental. Tes ini mencari daftar antigen yang dapat menyebabkan masalah pada bayi baru lahir atau menyebabkan masalah pada ibu jika transfusi darah diperlukan.
Home test tidak langsung atau indirect biasanya digunakan untuk memastikan apakah darah pendonor sesuai dan dapat digunakan untuk orang yang akan menerimanya. Hasil Coombs test, jika normal dan hasilnya negatif, darah Anda kompatibel dengan darah yang akan diterima saat transfusi. Coombs test yang menyatakan negatif untuk faktor rhesus atau titer antibodi rhesus pada wanita hamil menandakan bahwa tidak terdapat antibodi yang melawan darah rhesus positif milik bayinya atau sensitisasi rhesus. Jika dalam keadaan abnormal dan hasilnya indirect Coombs test positif, berarti darah pendonor tidak cocok dengan darah si penerima. Indirect Coombs test positif pada wanita rhesus negatif yang hamil atau berencana untuk hamil berarti dia memiliki antibodi terhadap rhesus positif atau sensitisasi rhesus. Saat awal kehamilan, jenis darah bayi akan diperiksa. Jika darah bayi rhesus positif, maka ibu harus mendapat pengawasan ketat selama kehamilan untuk mencegah masalah dengan sel darah merah bayi. Jika sensitisasi belum terjadi, maka dapat dicegah dengan suntikan imunoglobulin anti-rhesus D. Di sini terdapat gambar proses indirect Coombs test. Yang pertama, serum penerima diperoleh yang mengandung antibodi. Lalu sampel darah donor ditambahkan ke tabung dengan serum. Lalu antibodi penerima yang menargetkan sel darah merah donor membentuk kompleks antibodi antigen. Antibodi anti manusia atau antibodi Coombs ditambahkan ke larutan, sehingga aglutinasi sel darah merah terjadi karena antibodi manusia melekat pada sel darah merah. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.